Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 7 November 2023. Seperti biasa, sebelum kita buat mapping satu hari ke depan, kita analisakan untuk satu hari ke depan. Kita coba untuk review dulu satu hari kemarin, adakah nanti yang bisa kita petik untuk pembelajaran kita ke depan. Adakah potensi atau resiko yang kita bisa jadikan sebagai bahan untuk koreksi? Kita awali dari menarik garis tren yang kemarin sudah kita buatkan satu hari kemarin ya. Dari pagi kita sudah mempersiapkan dengan ilustrasi, kita perkirakan pergerakan itu ya naik turun kemudian terkoreksi turun lagi dikira-kira di sini. Ketika tidak mampu menembus, berpeluang akan memantul dan kita perkirakan memantulnya di kisaran ini. Kembali lagi di area ini ya, resisten yang kita kasih warna orange ini, kalau tidak mampu menembus maka akan kembali memantul. Kalau mampu menembus maka akan menuju ke target berikutnya atau di resisten berikutnya. Kemudian real time-nya dia sempat bergerak dan menembus entry point ya, sell di 1984 ini hanya bergerak kecil di 1982, kemudian terkoreksi kembali di atas ya. Kemudian tentu yang kita lakukan adalah mempertimbangkan resiko dan melihat dari sisi teknikal ya. Termasuk di posisi atas mungkin ada buyer yang tersentuh ya. Kalau lihat dari angkanya memang belum tersentuh, tapi ada sebagian broker yang sudah tersentuh di sana. Di posisi atas buy-nya di 1993 ya. Ini meskipun dari sisi visual tidak terlihat, mungkin ada sebagian yang sudah tersentuh sehingga yang dilakukan adalah mempersiapkan antisipasi, di mana itu ya kita bisa ukur di 350 hingga 400 di bawahnya. Kita bisa lakukan pembatasan resiko atau kita bisa lakukan recovery yang lain. Jadi kalau kita tarik ke bawah, ini pun sudah bisa kembali ke posisi normal atau bisa kembali ke profit ketika kita menggunakan averaging maupun sweep ya, dengan lot yang kita perbesar tentunya. Ketika kita menggunakan batasan resiko dengan SL ya, resiko kita tersentuh di stop loss-nya ya, sekitar di kisaran harga 1989 ya. Kemudian kita kembali ke pergerakan ya, sampai di titik entry ini atau belum mendekati, hanya mendekati titik entry kemudian kembali ke bawah menyentuh posisi sell-nya kemudian bergerak naik ya. Tentu pertimbangannya banyak sekali ya, dari sisi tren ya, dari sisi kecenderungan. Swing high-nya menuju ke bawah, dari sini sudah menuju ke bawah, yang di bawah juga menuju ke bawah, itu artinya kecenderungan lebih dominan tren turun. Sehingga ketika kita melihat ini ya, kalau kita lihat dari dinamika mungkin ya, kita bisa lihat turun kemudian di sini bisa kita wakilkan di sana. Setelah itu ada bergerak lagi turun, nah, kemudian terkoreksi kembali. Ini kan satu struktur ya. Setelah itu kembali bergerak turun ya. Break dari supportnya akan terkoreksi kembali. Kemudian setelah itu kembali ke tren.
Nah, itu pentingnya kita selalu mengupdate analisa kita setiap saat ketika terbentuk candle-candle baru yang bisa mempengaruhi dari struktur yang ada. Bisa jadi ketika dia bergerak kuat naik menembus beberapa resisten di atasnya, tentu nanti kita ikuti. Oh, ternyata bullishnya sudah cukup kuat. Sebaliknya, ketika tidak ada tanda-tanda di sana, swing high-nya tidak sampai membentuk swing high yang baru, justru swing high yang baru itu merendah, maka ini bisa berpotensi akan semakin turun. Kalau kita lihat dari target yang kita tempatkan ya, posisi buy-nya, sell-nya di sini, targetnya berada di 1978 dan hanya berada di situ, terhenti sampai tutup hari, sampai pergantian hari. Itu artinya ya bergeraknya masih wajar, tidak ada pergerakan yang signifikan. Kemudian kita coba kembali untuk melihat bagaimana potensi ke depan ya. Sekarang posisinya berada di area support di time frame H1 ya, tetap kita menggunakan H1 saja. Berada di area support ya. Tentu lebih berhati-hati di sana, ada banyak sekali penolakan dan penolakan itu tentu nanti bisa menjadi benturan yang kuat. Kemudian dari sisi pola ya, kita coba gambarkan lagi pergerakannya naik kemudian koreksi, kemudian kembali bergerak naik. Nah, kita ambil yang mewakili ya, sampai di sini bergerak turun, berada di kisaran area yang sama, berada di area supportnya, kemudian terkoreksi lagi, kemudian kembali turun. Nah, kita perkirakan di area di sini nanti akan terkoreksi kembali ya, akan terkoreksi kembali ya, akan terkoreksi kembali, kira-kira berada di kisaran di sini. Kalau kita tarik garis ya, kira-kira berada di sini, akan terkoreksi di kisaran ini. Kemudian nanti kita uji apakah ada momentum bullish yang kuat atau bearish yang kuat, atau mungkin ada penolakan yang signifikan di sana. Kita nanti akan lihat ketika dia lebih kuat momentum bullishnya, maka bisa kembali bergerak naik menuju ke resisten di atasnya. Kalau kita amati, bahkan ini bisa membentuk satu pola namanya head and shoulder ya. Jadi kita juga nanti akan melihat dari benturan yang ada di area support maupun resistennya. Nah, dari sini kita bisa manfaatkan nanti, baik dia bergerak naik maupun turun, kita bisa manfaatkan karena kondisi sekarang masih stay berada di area supportnya. Bisa jadi dia nanti akan bergerak lanjut ke atas begini, atau justru dari sini sudah mulai berat. Ini adalah area uji yang harus kita perhatikan. Bisa jadi nanti akan makin ke bawah, tapi dari pola itu akan koreksi dulu, akan terkoreksi dulu, sehingga kita bisa manfaatkan peluang-peluang kecilnya. Kita bisa menempatkan posisi buy maupun sell yang terdekat dulu ya. Untuk sell-nya kita tempatkan di 1973 ya, karena trennya lebih cenderung ke bawah. Namun kita manfaatkan peluang koreksi ya. Kita bisa menunggu ketika dia koreksi naik mendekati area resisten. Perhatikan dari sisi candlestick-nya, dari sisi polanya, dari sisi tanda-tanda pembalikan. Ketika kita menemukan tanda-tanda itu dan mulai seller muncul, kita bisa manfaatkan sell di sana. Kita bisa manfaatkan sell di sana, kemudian resiko taruh di atasnya di sini.
ya, targetnya berada di sumbu yang bawah atau di support yang lebih bawah lagi. Ini yang ilustrasi yang bisa kita lakukan. Tetapi kita juga bisa menempatkan posisi di awal. Kita bisa menempatkan posisi di awal untuk koreksinya, untuk memanfaatkan pantulannya dulu ya. Pantulan dulu kita tempatkan di kisaran cukup beresiko ya. Oke, kita bisa menempatkan di area yang tadi kita tempatkan di sini di warna biru ini, tunggu hingga memantul, atau kita bisa menempatkan entry pertama di sini ya. Atau kita bisa mengawali dengan buy di 1979. Paling penting bukan hanya kita menempatkan posisi atau entry point, tetapi lebih dari itu bagaimana kita mempersiapkan resikonya, bagaimana kita mengantisipasi semuanya, sehingga entry dimanapun tetap tenang karena kita sudah siapkan dengan simulasi recovery-nya. Kita menempatkan posisi buy di 1979, kita memanfaatkan pantulan saja atau koreksinya kira-kira ngambil tidak usah terlalu jauh, di maksimal di sini untuk target yang terdekatnya. Di 1985 ini untuk target yang terdekatnya. 1985 ya, poin 01. Kenapa tidak ditempatkan yang berada di area orange yang kita lingkari di sini? Ya karena cukup dekat, terlalu dekat. Ketika nanti kita melihat tanda-tanda di sana, ya silahkan nanti disesuaikan. Cuma kita ambil yang realistis untuk satu hari ini, satu hari ke depan tentunya. Untuk targetnya satu transaksi bisa untuk target harian ya. Bahkan kita bisa selesaikan di awal ketika satu sudah tersentuh di targetnya. Kita juga bisa menempatkan di bawah, kita bisa menempatkan target di 1983 lebih awal ya, mungkin sekitar 450-an karena di situ banyak penolakan ya. Saya juga lebih condong ke area yang lebih rendah sedikit di 1983 ini. Silakan nanti disesuaikan, kita bisa taruh di 1983 di sini ya. Kenapa terlalu kecil sekali ya? Karena ini hanya koreksi. Kita hanya manfaatkan koreksi, sementara kecenderungan lebih ke arah bawah. Namun demikian, tetap saja dimanapun bergerak kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Berikutnya, ketika ternyata dia mampu menembus, maka dia akan mendekati target berikutnya, akan mendekati area resisten berikutnya. Maka kita jadikan sebagai target yang kedua berada di 1989. 1989. Kemudian untuk titik tertinggi atau jenuh area, kita kira-kira tempatkan di kisaran di kisaran 1996. Ini untuk area jenuh.
area jenuh beli di kisaran 1996. Oke, kembali ke posisi bawah. Kita tempatkan sell di 1972 1972.97 dengan target ya, kita coba untuk lihat dari level-level yang ada di sana. Kita tarik kira-kira yang realistis di mana ya. Kita masukkan untuk target yang terdekat di 1966. Target jualnya pertama di 1966.44. Berikutnya ketika masih mampu menembus, masih kuat untuk bergerak ke bawah, sell ini ya, kita targetkan berikutnya di kisaran 1958 ya. Oh, terlalu jauh ya. Jangan terlalu jauh, kita ambil yang banyak disentuh, yang masih masuk akal. Yang pertama tadi sekitar 600. Yang kedua kita tempatkan ya hampir 700 ya, enggak sampai 700 tapi ya. Kita tempatkan untuk yang kedua, target yang kedua sekaligus menjadi support yang harus kita nanti hati-hati di area ini, berpeluang memantul juga. Target kedua berada di 1959. Kemudian untuk jenuh, harga jenuh jual di mana kira-kira ya, atau titik jenuh jualnya kita perkirakan berada di area di area supportnya ya. Kita lihat oke, maksimal kita tempatkan di 1954. Jenuh jual kita tempatkan di kisaran 1954 ya. Area jenuh ditempatkan di 1954 poin sekian. Oke, ini kita nanti lebih berhati-hati berada di area jenuhnya sehingga kita tidak terjebak mengambil posisi-posisi buy di puncak atas dan posisi sell di lembahnya ya. Karena beresiko, jangan ambil resiko terlalu jauh karena ini situ berpeluang akan konsolidasi atau bahkan akan reversal nantinya. Oke, dua area ini harus kita waspadai nanti. Kemudian jangan lupa setiap pergerakan candle yang baru kita selalu lakukan update ya. Karena bisa jadi satu candle baru bisa mempengaruhi dari struktur yang ada. Sehingga nanti kita bisa melakukan perbaikan dan kita mengikuti dinamikanya. Kita ikuti kemana yang lebih dominan. Kira-kira ini yang bisa kita sampaikan dari sisi strukturnya ya, kira-kira akan seperti ini dan berpeluang akan kembali bergerak turun setelah tidak mampu menembus area koreksinya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita, terhindar dari kerugian yang besar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.